semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, serta aman dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali ya, hari ini kita bisa sama-sama kembali kita beribadah secara online. Meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya berharap semua tetap semangat ya, tetap sukacita untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan pujikan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari anak-anak, kita lebih sungguh lagi datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari anak-anak, kita lipat tangan kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan, kasih kemurahan Tuhan yang sudah melimpah dalam setiap kehidupan kami. Satu kesempatan yang indah, kami boleh datang, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menolong setiap kami. Penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yesus, dialah Tuhan kita, dialah Allah kita. Mari kita tetap bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Meskipun situasi saat ini tidak menyenangkan, membuat kita sedih, membuat kita khawatir, mari kita tetap percaya kepadanya, bahwa satu-satunya tempat perlindungan kita yang teguh hanyalah Tuhan kita. Sama-sama kita pujikan ini, Engkaulah perlindunganku yang teguh. Lebih semangat ya, kita memuji Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Adanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
sebagai ucapan syukur kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Kalian bisa minta tolong kepada papa, mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca kalian ya. Yuk, sama-sama kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kita sekalian. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kuasa-Nya seperti sungai. Kuasa-Nya seperti sungai. Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasa-Nya seperti sungai di hatiku. Mari anak-anak, sama-sama kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati papa mama kami Tuhan, berkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan, sehingga minggu yang akan datang kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita rindu kebenaran firman Tuhan boleh menolong setiap kita. Untuk kita tetap percaya, untuk kita mengiring Tuhan, sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Mari anak-anak, kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
lagi lagu ini untuk kita sungguh-sungguh mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita nyatakan firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Engkau belakang di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu anak-anak semua, senang sekali bertemu kalian kembali. Selalu berdoa dan berharap kalian semua sehat ya. Dan hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami bisa bersama-sama diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong buka hati dan telinga kami tidak mendengarkan firman Tuhan, dan pimpin betul Lausedeni yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan merupakan isi hati dari Tuhan, sehingga kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar di dalam tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Abraham. Belajar tentang apa? Belajar tentang bagaimana ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, di sini dikatakan Abraham memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa sih yang terbaik dari Abraham yang Abraham berikan pada Tuhan? Nah, ada di dalam cerita Alkitab hari ini, yaitu di dalam pasal 22 ini. Nah, suatu hari Abraham lagi duduk ya di kemahnya atau lagi berbaring ya, dia dengar ada suara yang memanggil dia, Abraham. Dan dia menyaut, ya Tuhan. Loh, kok dia tahu ya itu Tuhan? Nah, Lause yakin. Kenapa dia tahu itu Tuhan? Karena dia bergaul dekat sama Tuhan dan dia tahu itu suara Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan suatu perintah yang sangat berat mungkin bagi Abraham dan mengejutkan juga bagi kita semua ya, yaitu perintah apa? Ada di dalam ayat kedua, yaitu firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, nah dia panggil Abraham untuk mempersembahkan Ishak di tanah Moria, di salah satu gunung yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Abraham taat. Dari mana kita tahu Abraham taat? Nah, di dalam ayat ketiga ya, di dalam ayat ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu.
lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, mereka pergi ya ke salah satu tempat yang dikatakan Allah padanya, yaitu tanah Moria. Dia menempuh selama 3 hari. Ya, di dalam hari ketiga itu akhirnya mereka sampai di tanah Moria itu, dan Abraham berkata pada bujangnya, ya, kita bisa lihat di dalam ayat kelima, ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan aku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, dia bilang pada bujangnya, tinggal kamu di sini ya. Saya sama Ishak mau pergi dulu ke sana, mau sembahyang, dan kami nanti akan kembali bersama-sama lagi. Abraham begitu yakin, ya, dia akan kembali lagi bersama Ishak. Walaupun dia tidak tahu apakah benar nanti dia akan pulang bersama Ishak, ya, tapi dia begitu beriman pada Tuhan. Nah, sudah bujangnya tinggal, mereka berjalan, ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran, ya, terus memikulnya dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya itu, dan di tangannya dibawanya api, ya. Terus di dalam ayat 7, coba kalian baca. Lalu Ishak bertanya kepada papanya, ya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku, ini sudah ada api, ini sudah ada kayu, tetapi korban bakaran kok tidak ada, ya? Tidak saya lihat. Nah, Abraham pasti waktu itu dengan iman dia jawab kepada anaknya, tapi bukan dengan tidak sedih. Pasti dia sedih, ya. Tapi dia tahu pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya. Jalan keluar kayak gimana? Dia tidak tahu. Kalau kita kan kita tahu, ya. Kita udah baca Alkitab dari awal cerita ini kita sampai akhir kita udah tahu. Tapi Abraham kan waktu itu dia belum tahu bagaimana akhir dari cerita ini, ya. Nah, Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Anaknya itu, dan diletakkannya mezbah itu di atas kayu api, ya. Dia letakkan Ishak di mezbah itu, ya. Waktu dia mau menyalakan api, ya, dia mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, tiba-tiba terdengar suara malaikat Tuhan, ya. Di ayat 11 kalian bisa baca. Nah, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, Tuhan tahu tidak Abraham akan melakukan hal ini, akan taat. Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan mau memberikan ujian ini kepada Abraham? Dia memberikan ujian ini kepada Abraham supaya kita semua tahu bahwa Abraham karena taat, Tuhan juga memperhitungkan itu sebagai iman dia, dan Tuhan juga memberikan jalan keluar baginya. Nah, dari sini kita bisa belajar juga bagaimana kita di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Apakah kita waktu Tuhan perintahkan ini itu kita langsung bertanya, nanti gimana, nanti itu gimana, nanti ini gimana, ya. Kita banyak alasan, banyak pertimbangan, ya. Tapi kita hari ini belajar di Abraham taat dulu melakukannya. Tuhan menunjukkan apa yang harus Tuhan berikan padanya, ya. Nah, di dalam ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan begitu baik. Tuhan menyediakan
korban bakaran untuk menggantikan Ishak, yaitu anak domba. Ya, anak domba ini tersangkut di belukar dan itu dipakai untuk korban persembahan kepada Tuhan. Nah, cara Tuhan tidak bisa kita pikirkan atau bayangkan, ya. Tuhan begitu berkuasa. Tuhan bisa pada saat kita taat, Tuhan memberikan jalan keluar bagi Abraham, juga bisa memberikan kepada kita juga, ya. Dan di dalam ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan, ya. Nah, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, itu akhir cerita dari firman Tuhan tentang Abraham memberikan yang terbaik, ya. Dari sini kita bisa belajar, ya, bahwa kita harus memberikan tempat yang utama di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu, kita taat dulu melakukannya. Ya, jangan memikirkan apa sih hasil dari saya taat, tapi ketaatan itu dulu yang harus kita lakukan, ya. Nanti semuanya Tuhan juga akan berikan jalan keluarnya, berikan jawabannya, ya, yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita sangka-sangka, ya, karena Tuhan kita yang ada, Tuhan yang begitu berkuasa. Nah, saya mau sampaikan juga, di sini perbedaan digoda dan diuji oleh Allah, ya. Nah, kalian mungkin berpikir kalau gitu Allah kok goda-godain si Abraham, ya, mau coba-cobain, mau tahu dia itu taat atau enggak. Tidak, Allah udah tahu pasti Abraham taat, ya. Tapi Allah mau menunjukkan pada setiap kita, ya, bahwa dari ketaatan Abraham ini Tuhan juga bisa memberikan jalan keluar bagi ketaatan Abraham ini, ya, yaitu beda, ya, godaan sama diuji Allah. Kalau godaan itu keinginan hati kita, ya, yang keinginan hati kita, keinginan dari si iblis, semua hal yang menyebabkan kita bisa jatuh dalam dosa, ya. Kalau Allah tidak pernah menggoda manusia seperti iblis. Allah itu hanya menguji, ya. Dan Abraham juga diuji, ya, apakah lebih mengasihi, apakah lebih mentaati Allah, dan itu bisa kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, ya, bahwa ia lulus dan ia taat. Nah, kesimpulan, orang yang beriman harus terus memandang kepada Allah, bukan melihat keadaan ataupun mempertimbangkan hasil dari apa yang diminta Allah untuk dilakukan. Pencobaan terhadap iman itu berharga, ya. Jadi kalau kita dapat ujian, diuji oleh Allah, itu sangat berharga. Itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan pada kita pada saat kita mengalami ujian-ujian yang diberikan, ya. Nah, apa sih yang dapat kalian pelajari dari tentang Abraham memberikan yang terbaik? Yaitu kita juga harus menerima bahwa Allah harus mendapatkan tempat utama dalam hidup kita. Tempat utama, ya. Tempat utama tuh enggak ya udah Tuhan nanti, ya, yang utama misalnya
permainan game kalian atau apa yang paling berharga bagi kalian itu kalian tempatkan utama, nanti baru Tuhan. Tetap Tuhan saya perhatikan, tidak boleh begitu ya. Menempatkan Tuhan yang utama, yaitu Tuhan satu-satunya. Di dalam setiap apa yang kita lakukan, mau di sekolah ya, mau di dalam rumah, kita lakukan itu, kita menempatkan Tuhan yang utama. Ya, yuk kita juga ada ayat hafalan hari ini. Kita ambil di dalam Ibrani. Coba kalian buka Ibrani yuk sama-sama. Ibrani 11 ayat 17 ya. Kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Sekali lagi yuk. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini juga membawa kita untuk selalu beriman pada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Anak-anak semua, mari kita sama-sama merespon nih firman Tuhan hari ini. Kita nyanyikan satu lagu, yaitu Yang Terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ya, sama Abraham telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tuhan jauh telah memberikan yang terbaik kepada kita juga. Ya, yang anugerah yang besar sekali yang tidak bisa kita bayar pada Tuhan, ya, yaitu apa? Yaitu Tuhan telah mempersembahkan anak tunggalnya untuk setiap kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita, ya, menebus setiap kita sehingga kita bisa selamat, ya. Nah, itu adalah pemberian terbaik dari Tuhan bagi kita. Apa yang sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan merupakan isi hati Tuhan, dapat kami lakukan dan dapat kami renungkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, anak-anak, sekian sekolah minggu pada hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan, ya. Sampai jumpa dan God bless you.